host kesayangan kita, tampan dan fenomenal. Ini dia Raffi Ahmad. Sekarang aku 50. Bedanya secintaku meskipun seperti bersama bersama. Aduh, hari ini dengarkan baik-baik ya, Mas Tukul. Hari ini mulai detik ini Raffi Ahmad akan menghibur kalian di One Man Aku senang banget di sini karena sama teman-teman dari band. Kalau aku punya BBB, bukan bintang biasa. Kalau ini ada tambal band. Coba tadi ulang lirik lagunya gimana? Tambal band. Raffinya memang keren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing 100.000 rupiah dari Sultan. Kalau aku giveaway nggak pernah setting, nggak pernah hoax-hoax, gua kasih. Ya, percaya, ya, benar. Hei, Nikita Mirzani denger ya, gua nggak setting ya. Hei, aduh ya Allah. Kamu jangan main ke taman yang di depan sana ya. Emang ada apa, Mas Raffi? Di taman di sana kan banyak bunga. Takutnya kalau kamu ke sana, bunga itu pada layu karena minder sama kecantikan kamu. Aduh, Mas Raffi bisa aja. Maaf, sebelumnya boleh begini nggak tangannya? Ada apa sih, Mas? Maaf, ditutup. Dibuka. Ditutup lagi. Oke, berdiri. Penurut ini. Ini namanya mulai hari ini jadi Memes Ahmad. Iya, namaku, Mas. Iya. Ganti namaku. Kamu jujur, mendingan aku atau Mas Tukul? Sejujurnya. Aduh. Ya mending Mas Raffi Ahmad dong. Hidung kamu mancung, hidung aku mancung. Kita bisa mancung-mancungan. Bu Maria, kalau ada dia, aku aja di sini nggak apa-apa. Nggak usah dibayar, nggak apa-apa. Aku mau. Mas Raffi. Udahlah, karena hari ini aku senang. Ini aku serius, aku nggak bohong-bohong ya. Ini beneran ya. Honor aku hari ini aku bagi-bagiin aja buat semua yang ada di sini. Bukan settingan kan Bang Raffi? Serius ini? Beneran. Prio, beneran honor saya hari ini dibagi-bagi aja langsung semua. Bagi-bagi buat semua teman-teman kru, buat band. Kalau saya kan Sultan, kalau Mas Tukul kan masih harus nyari kerja. Ya. Ini apa ini? Siapa ini? Diganti boleh nggak? Boleh diganti nggak? Janganlah. Wajah ini tuh wajah-wajah sawan. Tolong diganti. Aduh. Kemarin aja 4, sekarang one man show. Kemarin 4. Oke, hari ini dan seterusnya aku akan ada di sini. Orang itu yang ada di gambar, dia tidak menjadi host lagi. Aku akan panggilkan dia untuk menjadi bintang tamu perdana di episode aku nge-host. Mas Kutul, silakan. Senyum, ayo senyum, asik-asik, go.
nggak pakai jas. Nggak pakai jas tapi pakai dasi 2. Ini satu, ini satu. Dasi apa yang paling mahal harganya dan nggak dijual? Dasi Tahu nggak? apa? Dasi Ratnasari. Ya, Desi. Dasi Ratnasari. Balas dong mas, balas mas. Balas, Mas. Balas. Ayo. Apa ya? Bantu dong, Mes, bantu Mes. Aku tuh kalau spontan kayak ini nih. Kalau menghadapi anak milenial ini saya juga agak kesulitan ini. Enggak, gue bukan anak milenial. Anak apa? Anak Mama Ami, sembarangan. Sana anak desa tapi berpikirnya kota. Pak, tanya dong, namanya siapa? Oh ini Siapa namanya? Darsono. Mas, jahat banget toh. Nama Oh aku. itu, Mes, ini gimana Mes? Kok dia bisa di sini? Gimana nih ya? Ya iyalah, mending aku sama Mas Raffi Ahmad, sorry yo Mas. Nama panjangnya sekarang jadi siapa? Memes Ahmad. Ini biasanya Memes Arwana, berarti nama saya ganti. Ini Raffi Ahmad, Ahmad Rapi. Ini Raffi Ahmad, ini berantakan amat. Katakan Ahmad. Ini namanya Brian Arwana. Wow. Dipanjangin ya berantakan juga ini. Gimana? Ya udah gini aja Mas, daripada bertengkar terus ya. Oke, aku punya permainan buat kalian. Oke. Sesuai Oke, dengan silakan. tema kita hari ini ya. Oke. Harta, tahta, dan wanita. Mas Tuku sama Mas Raffi sudah siap? Dari temanya aja sangat luar biasa Siap sekali ya? Mesti Langsung Siap. ya? sering digembar-gemborkan semua orang. Wah. Tahta dan wanita. Wow. Oke, langsung aja ya. Oke, Pertanyaan yang Iya. pertama tentang harta. Poinnya 20. Oke. Poin 20 ya. Oke. Ya. Ini Mas Tukul dulu atau Mas Raffi dulu? Ya. Bebas. Tukul dulu ya. Apa mobil yang dipakai sama Mas Tukul dan berapa harganya? Kalau saya sementara ini masih Range Rover 3 miliar. Wah, 3 miliar. Mau dong Mas aku. Coba kalau Mas Raffi Ahmad berapa Mas? Naik apa? Poinnya mobilnya? berapa saya tadi? Ayo, Bi. Oh. Aku. Ya. Rolls Royce 15 miliar. Sorry. Siapa pemenangnya penonton? Loh, tadi kan aku bilangnya sementara. Tadi saya bilangnya sementara. Kan bilangnya sementara. Ini dikontrak selamanya loh. Dikontrak selamanya 3 bulan bisa nutup saya. Mohon maaf ya Mas Tuku, tapi yang menang Mas Raffi Ahmad. 20 poin. Kita lanjut lagi ya. Mes, aku seandainya mobilku bannya kempes, yang aku ganti bukan bannya. Apa itu? Mobilnya gue ganti. Mobil saya. Ya. Mobil saya. Yes. Gak rusak-rusak. Ini di selamanya showroom saya beli semua. Soalnya Percaya? Nggak percaya. Percaya? Nggak ada. Showroom nggak ada showroom. lanjut ya. apa lagi? Pertanyaan kedua. Aku Ini ya, yang adalah menang tentang tahta. Poinnya 50. Oke. Mas Tuku terlebih dahulu ya. Luas tanah dari rumah yang sekarang ditinggali berapa Mas? Semua orang udah pada tahu semua. Mosok. Boleh tahu nggak Mas berapa meter? Tahu nggak? Apanya? Berapa meter luas? Kontrakannya tuh satu petakan itu 200 petak. Itu baru ibaratnya kericik-kericiknya. Mau. Belum biangnya. Lanjut ya. Mas Raffi Ahmad, Nggak usah ngomongin rumah deh sama gue. kenapa Mas? 2 tahun lagi gedung gue jadi.
usah. Masuk ya, penonton siapa yang menang? Raffi, 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 Poin buat Mas Raffi. Raffi Ahmad. Totalnya 70 poin buat Mas Raffi Ahmad. Lanjut ya, kita ke pertanyaan ketiga. Ini kalau gua menang, gua jadi host di sini. Iya. Lu lihat. Lanjut ya, pertanyaan ketiga ini tentang wanita. Poinnya adalah saat ini Mas Tuk Oh ya paling cuma sama yang penyanyi itu. aduh. Bersama yang satunya lagi. Ada 8 lah. Wow. Oke, coba sekarang aku tanya Mas Raffi Ahmad. Gimana Mas? Masuk gua masih ngomongin yang deket kan. Iya. Kalau aku udah ada istri, gua mau nambah lagi juga, nah kita ikhlas-ikhlas aja. Oke, kalau gitu penonton siapa yang menang? Bentar. Kalian tuh bela siapa? Bela dia apa saya? Jelas, Mas. Oke, Enggak, saya ini lanjut ya, ngumpul. boleh ya? Ya. Pertanyaan yang terakhir, Mas. Oke, boleh. Ini poinnya paling banyak. Oke, nomornya. satu lagi kalau gua menang, gua yang akan menjadi host One Man Show. Sekarang gampang banget. Ini gampang banget ya. Kalau aku keterima jadi host di sini, Bu Maria, semua acara yang lain gue tinggalin, gue cuma acara yang Aduh, gimana? Padahal yang di sana saya udah digituin. Yang di sana saya udah digituin. Aku di situ udah digituin. Terus kalau ini aku nanti yang kamu menang terus anak buah. Ya udah, langsung aja ya pertanyaan yang terakhir ini poinnya paling gede 200. Oke. Jadi yang menang udah Aku dulu yang duluan, boleh nggak? boleh. Oke, Silakan Mas aku Raffi dulu. Ahmad langsung Apa? membuat ekspresi yang paling jelek. Ekspresi paling jelek. Iya. Gimana sih? Silakan Ayo, monggo coba Mas dulu. Raffi Ahmad. 3, 2, 1. Bilang langsung. Ya Allah. Masih ganteng, kamu masih tampan. Oke. Masih tampan. Mau digituin Mas masih Tukul, tampan. coba sekarang Mas Tukul. Apa ya? Bikin ekspresi yang paling jelek. Gimana penonton? Jelek banget. Jelek banget. Jelek banget. Jelek mana? Jelek pakai apa? Jadi siapa yang menang penonton? Tukul. Yang menang Mas Tukul Arwana dapat 200 poin Mas Tukul. Jadi Mas Tukul yang bisa menjadi host One Man Show. Selamat Mas Tukul Arwana. Berarti yang jadi host di One Man Show mukanya harus jelek. Ini, Tapi kelakuannya bener. ini aku jadi nggak jadi. Ya udah, omongan gue yang tadi honor gue nggak jadi orang gue. Nggak komitmen ya. Ya udah, kalau Mas Tukul yang minta, aku kasih buat semua. Oke, makasih Mas. Buat semua. Mas, maaf ya. Oke, sama-sama. Aduh, memang hostnya Tepuk ini tangan untuk fenomenal. semuanya, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mas Raffi, tepuk tangan untuk bandnya, tepuk tangan untuk Memes, tepuk tangan untuk penonton, dan untuk kru-krunya. Ini kru-kru ini nanti gajinya saya naikkan semuanya. Baik, kembali lagi bersama saya, artis pendokrak rating dan saring, Tukul Arwana. Tema kita hari ini adalah harta, tahta, dan wanita. Bersama bintang tamu kita, pastinya sangat luar biasa, amazing, yaitu Raffi Ahmad. Monggo, jujur aja Mas Raffi. Aduh. Jamnya aja. Itu baru tangan kanan, belum kakinya. Ini jam punya istri, bukan punya aku, Mas. Ya punyaan istri ya punyaan kamu ya punyaan. Salah, punya istri, punya aku, punya istri. Gitu, kalau aku sama Nagita gitu, Mas. Iya. Tapi Nagita nggak pernah tahu uangku berapa, aku nggak boleh ngasih tahu. Wah, harus seperti itu. Yang bener gitu. Tapi aku kasih memang Nagita sekian. Ya. Kartu kredit semua dia bisa pakai, semua pakai gitu. Dan dia juga untungnya kan cari uang sendiri. Luar biasa.
Sejujurnya Mas, Hah? aku punya uang berapa itu aku nggak pernah tahu, total berapa semuanya nggak tahu. Ya tapi kalau dilihat dari tadi less together-nya itu tadi. Fiti mas, Fiti. Ya maksudnya yang aku bilang less together itu kelihatan fitinya itu. Waduh nggak mungkin kalau 32 itu mungkin waduh bisa. Aku Tengah main dulu nih ya, mobil, motor, kapal, itu dulu itu aja udah habis 50 M lebih, kurang lebih. Ini aku baru ngomong di acara one man show loh. Wah, Karena aku sejujurnya dari kemarin nonton acara one man show, gue nunggu Mas, kapan gue ada di sini? Diundang juga waktu itu. bukan hanya Mas Raffi, Siti Nurhaliza tadi sudah udah ngubungi tim kreatif, gitu. Artis-artis yang papan atas, Taylor Swift juga udah. Taylor Swift Minta diundang. penjahit Taylor di sini. Bukan. Mas ini artis itu dari Malaysia siapa? Terus dari Filipina. Karena aku nyariin, sebenarnya aku nyari Mas Tukul. Di TV sebelah, biasanya di studio sebelah, kok nggak ada, pindah ke Daan Mogot, tahu sini. Ya karena suasana dan swasituli. Nggak apa-apa, itu proses saja. Tapi aku tadi baru di sini tadi ngomong. Sebenarnya aku jarang mau ngomong gitu Mas, tapi ya udahlah. Ini karena aku menghargai Mas Tukul. Mas Tukul tuh orangnya jujur apa adanya. Jadi gua kalau ditanya Mas Tukul, gua akan Pantesan anak saya Jopan selalu ayah beli kapal pesiar dong. Aku bilang tenang aja. Amin. Bentar lagi. Ini 1 tahun terus namanya ketutup. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan kita. Nggak di sana, nggak di situ ya. Tetap aja ya ke bawah terus. sama Mas Tukul juga. Udah sekarang udah jarang keluar itu. Iya ya. Tapi kalau ada yang keluar ya saya ikuti. Iya. Ngalir aja. Masih bersama saya renovasi mukanya. Bintang tamu malam hari ini masih bersama Mas Raffi Ahmad. Saya dengar Mas Raffi ini sedang memborong kafling di Andara. Berapa kafling, total luas tanahnya berapa meter? Sebenarnya aku belinya bertahap Mas. Iya. Dulu aku pertama kali beli itu 10 tahun yang lalu. Wow. Dulu 10 tahun yang lalu sampai sekarang alhamdulillah sudah 8 kafling. Subhanallah. Alhamdulillah, karena aku itu nggak pernah mau jauh dari mamaku. Jadi mamaku itu aku selalu ajak tinggal di rumah aku sama adik-adikku, Nisha. Jadi aku tuh nggak pernah mau sepi. Makanya sebenarnya aku beli rumah, beli kafling itu bukan buat aku semata. Jadi supaya ibu aku sama adikku kan dua-duanya perempuan. Tetap aku kasih buat mereka kalau kenapa-napa ada gimana-gimana, aku masih ada buat mereka. Luar biasa. Wow. Luar biasa. Ini anak yang benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Ridho walidain. Luar biasa. Hidupnya akan dimudahkan dan dimuliakan. Amin. Amin. Ini contoh. Nah, kamu sama orang tua hitung-hitungan. Tapi aku juga selalu ikutin Mas Tukul nih, Masya Allah rezekinya nggak habis-habis. Dan aku tuh kalau ngobrol, setiap kali ada acara aku tuh selalu menyempatkan pengen ngobrol sama Mas Tukul di belakang panggung 10 menit, 15 menit. Aku banyak dapat ilmu dari beliau. Berikanlah ilmu kepada orang lain, ilmumu tidak berkurang tapi akan kutambah lagi. Jangan pelit-pelit lah, itu namanya sodako ilmu. Kalau kamu nggak punya duit, ya sementara sodako ilmu. Kamu nggak punya ilmu, sodako fisik, kamu bantu-bantu tetangga, ngabisin makanan apa-apa. Ojo Thomas. Bener kan ibaratnya makanan daripada dibuang kan. Mubazir dibuang kan diolah jadi untuk makanan bebek kan bisa. Benar. Bener nggak Bek? Berarti aku bapaknya bebek loh.
Per coveringnya harganya berapa nih Mas Raffi? Waduh, kalau per coveringnya aku sekarang kurang tahu, tapi kurang lebih sih kalau sekarang itu karena udah ada tol, udah naik. Dulu beda ya 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Mungkin sekarang bisa 25 juta sampai 30 juta per meter sama bangunannya, Mas. Per meter. Tinggal ngalikan aja ya, luar biasa. Itu manajemen cash flow-nya luar biasa. Tapi aku tuh nggak pernah tahu uangku ada berapa, sampai detik ini aku nggak pernah tahu. Luar biasa. Biar aja lah, karena kan bukan kita ngelihat berapa uangnya, Mas. Maksudnya aku juga nggak mau silau karena hartanya enggak, tapi gimana niatnya kita mencari uang, mencari nafkah kan bukan buat aku buat istriku, buat anakku dan buat keluarga. Jadi itu sih kalau aku ngelihat harta nanti, wah duit berapa, ya takutnya malah aku jadi lupa diri atau gimana. Makanya mah ataupun orangku udah ini aja, kalau memang siapa yang mau perlu silakan ambil aja gitu. Luar biasa. Ini contoh ini, inspiring, inspiratif anak muda. Kamu punya sepeda motor katanya dikasihkan orang tua. Besok tapi dipakai lagi sama dia. Dipakai kalau kembali nggak apa-apa. Ninggalin surat gade aja. Oh tahu aku pernah ngalami. Katanya kabling sedang dibangun. Mau dibangun seperti apa nih Mas Raffi ini? Ya dibangun sih sebenarnya pengen jadi rumah-rumahnya itu, karena kan kemana aku belinya Klaster-klaster. ya klaster-klaster, rumahnya tuh rumah yang tetangga satu, tetangga dua, jadi beda-beda gitu Mas. Pengennya direnovasi biar seragam, biar nanti keluargaku ngumpul semua di situ gitu. Jadi bisa tembus ke rumah satu, ke rumah yang lain, tapi keluargaku ngumpul semua gitu. Luar biasa, konsep yang sangat luar biasa. Berat. Jadi jangan kemana-mana. Setelah ini masih akan ada kejutan-kejutan untuk Mas Raffi Ahmad. Masih bersama saya Tukul Arwana di One Man Show. Tema kita hari ini adalah harta, tahta, dan wanita. Waduh, Sekarang saya mau membahas tentang wanita. Wan itu perawan, ni nitip tas senjata. Jadi wanita tempat penitipan senjata. Memes boleh aku nitip ke kamu, Memes? Izin dulu Thomas. Nitip Izin omongan dulu. nambah, nitip duit kurang ya. Saya punya tampilan foto berikutnya ini. Berikut. Bisakah dirimu nyebutin ini siapa saja ini? Mas Raffi, maaf Mas Raffi ya. Silakan Mas Raffi. Di mana? Itu. yang kiri Dari kiri siapa? Mbak Laudia Cynthia Bella. Wow. Baik orangnya, saya sering ketemu. Buat aku boleh ngucapin sesuatu nggak sama dia? Boleh. Buat Bella, tetap semangat ya Bella. Karena kemarin kan Mas, dia baru berpisah sama suaminya. Mas Tukul tahu nggak cari beritanya? Belum. Nggak punya TV sih Mas Tukul. Mungkin aku Mana Thomas gitu aja nggak ngerti. ngurusi perkebunan saya kali. Bella, yang penting Bella bisa kuat, bisa menjalani hari-harinya, dan insya Allah nanti Allah kasihkan yang terbaik buat Bella. Alhamdulillah Mas, aku kalau sama masa lalu tuh berhubungan baik. Harus seperti itu. Siapa tahu ada jatah reuni gitu. Ini. Ngomongnya kalau silaturahmi nggak apa-apa. Jatah reuni. Nah, jatah reuni itu apa? Ketemu di acara apa Itu, makan. tapi jatahnya itu loh. Makan bareng. Bahasa jatah Ngobrol. kan kalau bisa di kompor-kompor. Memang otentiknya gitu. Ngobrol, jatah ngobrol, curhat. Oh, pikir jatah yang lainnya. Terus kalau yang sampingnya lagi. Sampingnya, coba mana? Nih tuh. Oh, cuma ini aja dulu. Mungkin mau dikupas dulu lagi. Ya itu kalau Bella ya itulah. Baik, orangnya baik. Baiklah. Baik. Ah, ini keren semua ya. Oh, Bunga Zainal. Oh. Dia sekarang juga sudah menikah, sudah bahagia. Tapi aku paling nggak pernah ketemu dia nih, karena mungkin belum ada waktunya ketemu. Yang penting Mbak Bunga sehat-sehat sama suaminya dan anak-anaknya. Luar biasa ya. Manis semua ya. Menarik dan menarik lagi. Coba terus apa lagi nih? Mungkin ada sesuatu yang berkesan apa waktu Nah, kalau sama dia tuh memang
nggak pernah ketemu lagi aku. Jadi ya gitu deh Mas. Ada nggak yang sangat teringat? Udah ini udah berkeluarga sama berkeluarga, Iya, nggak iya. boleh anu lah. Nggak boleh. Ya ini si sopo iki. Nah ini juga kalau Nah, ini sopo iki. ini Ratna Gali. Oh iya Alhamdulillah. Aku juga waktu itu cukup dekat sama keluarganya, sama ibunya terutama Mama Ros namanya. Aku dekat sama ibunya, bukan aku sama ibunya ya Mas. Maksudnya emang Wah, ini beli satu dapat dua nih. Kalau bahasa anunya apa nih? One by one Buy one get loh. one free. Wah, ya sekarang dia anaknya udah 4 kali ya, 3 atau 4 atau 5 malah. kebut dong kamu. Ya pernah beberapa kali aku kalah, aku baru 1. Tapi ya dia ngebut anaknya udah banyak. Yang penting bahagia juga, udah sama suaminya udah. Ini. Wah, ini. Nah ini suaminya paling asik. Ya. Namanya Mas Raiden, ini paling asik. Jadi Mas Raiden itu drummer suaminya. Ya, Dia punya band. Vi, kamu dong jadi bintang video klipnya. Ya udah sama siapa? Sama istriku. Terus adegannya mesra-mesra. Gitu. Udah nggak apa-apa dia bilang. Aku bilang ini, jangan. Oh iya, tapi baik. Jangan no, tangannya gerakannya. Ya tapi nggak akan profesional. Aku tuh seumur hidup aku kalau sama yang namanya mantan, aku tuh udah nggak pernah kembali Mas. Karena gini, mobil aja kacanya besar di depan kan. Kaca spion kecil. Kalau ngeliat ke belakang tuh sesekali aja, kita sambutnya masa depan. Jadi aku kalau ke belakang itu jarang. Setuju sekali. Jadi spion itu ibaratnya untuk Sesekali. introspeksi. Iya, sesekali aja Mas. Untuk melihat flashback dulu, oh ternyata seperti itu. Kalau aku lihat ke belakang terus nabrak semua yang di depan. That's right, very good. Oke. Ini namanya Mbak tadi, wih siapa? Velovexia. Weh, apa begitu? Nah, kalau ini dia masih single sampai sekarang, dia belum menikah. Wah, momen ini kayaknya. Mulai Mas Tukul. Bagus. Mau diundang ke sini Tapi juga hampir, Mas. hampir mirip sama dirimu loh. Masuk toh Mas. Mirip iya. Iya. Wah, Dia aku akuin dia salah satu mantan kekasihku yang paling cantik. Aku ngomong sama dia. ya dari badannya saya kelihatan. Badannya muka. Gimana muka? Kak tangan, ininya lengan-lengannya sih. Tapi dia baik juga. Baik. Dia bintangnya tuh, aduh. Ini bener-bener matang kali. Aku juga kalau sama Mbak Yuni aku mau berterima kasih Mas. Karena aku sama Mbak Yuni waktu itu memang usia kita terpaut. Mbak Yuni itu 15 tahun di atas aku. Tapi aku berterima kasih sama Mbak Yuni karena banyak sekali mengajarkan aku hal-hal yang memang membuat aku menjadi lebih dewasa. Baik. Beliau baik sekali. Baik. Baik, kalau mau ketemu Salam saya juga. Mbak Wahyu Setianing Budi nama aslinya. Mbak, apa kabar Mbak? Kevin Selo, sehat-sehat ya Mbak Yuni. Beliau emang anu banget toh, bagus banget. Hei. Aduh, Mas Tukul. Ini kayaknya yang urusan privasi loh. Kamu jangan fitnah ya. Biar dia bercerita. Ini namanya Ayu Rosmalina. Kalau dipanggil biasanya apa? Ya aku panggil Ayu. Wah, luar biasa. Ya dia... Ya aku ngomong di sini aja ya. Ya nggak apa-apa. Loh, ini jujur kalau ngomong di sini aja. Iya kalau aku ngomong, dia adalah wanita yang baik. Mudah-mudahan suatu saat dia mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik untuk anaknya Bilqis dan yang terbaik untuk
dia dan keluarganya semuanya. Luar. Setuju, dia baik banget Pak. Baik. Saya juga penggemar dia, senang banget saya. Dia multi talenta. Kalau Mas Tuko kan multi vision. Multi talenta, multitasking. Oh. Multitasking. Maaf. Luar biasa ini. Iya. Demen Pak. Ini kemarin rating share-nya begitu dia datang. Datang lagi dong yuk sini. Iya Mbak Ayu. Cocok Mas Tuko sama dia bisa. Oh, antara majikan mas sopir terus. Nah, ini sama apa nih? Ayu temen atau sahabat atau Aku tuh jadi kenal sama Ayu tuh Mas. Udah lama banget. Dia dari sebelum dia menikah sama suami yang pertama, aku kenal sama dia sampai sekarang. Ya kita dekat sebagai teman, sampai kemarin satu pekerjaan bareng gitu Mas. Ya aku menghargai dia, dia juga menghargai aku. Betul. Betul, dia orang luar biasa. Gue demen juga. Ngagumi prestasinya, ngagumi kesabarannya, ngagumi Baik, segalanya. Baik. Aku ngomong kok demen kan langsung pucet ya kayaknya. Kalau yang ini Mas Rafi, kalau yang ini. Mana? Ini kayak anak saya Pita ini kayaknya. Anak saya mirip loh. Iya. Pita anak saya. Tapi jarang loh aku tuh ditanya dalam sebuah acara bisa nyaman seperti ini tuh cuma sama Mas Tuko doang. Maksudnya aku bisa Ya harus gitu toh. Kita harus menjaga klien, menjaga nasabah supaya banyak klien nasabah aman. Emang gue mau nabung di Bank Tukul. Ibaratnya datang ke sini terus jangan kayak di orang di BAP, harus benar-benar biar kenyamanan. Kemerdekaan dia tetap kita jaga. Nagita. Ya. Nagita itu adalah surganya buat aku, surganya buat anak-anakku, dan aku yakin insya Allah dia masuk surga karena dia adalah istri yang paling ikhlas yang bisa menerima bukan hanya kelebihanku, sampai kekurangan, kesalahanku, apapun itu dia bisa mengikhlaskan. Ini bahasanya kayaknya bahasa tameng dulu. Gini Mas. Intinya Mas, gue banyak dosa, cuman cewek dia doang yang maafin gue. Tapi harus tobat nasuha, jangan mengulangi lagi. Tapi aku tuh Mas, apapun itu, aku tuh selalu ngomong sama dia. Gak pernah aku gak ngomong apapun sama Nagita. Luar biasa. Itu sportif. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nagita. Waalaikumsalam. Wih, berarti kamu ngeliat dong tadi ada cewek-cewek banyak. Tuh, kirain gue udah tidur. Mbak Maria yang Iya nggak apa-apa. Udah mau tidur nih. Sayang, kamu tuh nonton acara Mas Tuko malam-malam. Biasanya kamu udah bobo. Kamu mau lihat wajah? Udah mau tidur. Kamu mau lihat wajah langkanya Mas Tukul ya? Kalau Mas Tukul mah di mana-mana ada, nggak perlu dilihat. Di mana? Di warung dan di toko-toko. Apa kabar Mas Ganteng? Siapa nih? Saya apa Raffi nih? Yang pakai jas ungu. Weh. Aduh, jasnya ungu Mas, mukanya biar kompak mau ungu nggak? Malah kayak bikin film Avatar dong. Lagi ngapain aja ini? Dengerin misuanya ya? Suami. Ya kan lagi nungguin Mas Tuko nyapa aku dari tadi. Oh, dari tadi. Ya Mbak Nagita, terima kasih sudah memfollow dan mengikori acara saya. Kehadiran suaminya itu mendongkrak rating dan sharing juga. Alhamdulillah. Silakan mungkin bisa. Sayang, aku mau izin sama kamu ya. Aku Izin apa? hari ini
honor bintang tamu aku nggak kasih ke kamu. Honor bintang tamu aku kasih ke semua yang ada di studio One Man Show hari ini. Luar biasa. Oke. Biar pada semangat, karena ini semuanya pada semangat-semangat. Aku suka kalau ada acara yang bagus kayak gini biar semangat. Makasih. Oke. Makasih. Makasih Mas Raffi. Kalau bisa tiap hari aja Mas Raffi. Jangan dong. Ya, biar Jadi kalian... maksudku gimana? Itu Mas Raffi. Bapak ya, lepas nih clip-onnya. Aku pasangin di sini Mas. Nggak usah. Saya. Apa? Udah, jangan di... Au, Mas, jangan Mas, aku. Sayang. Apa? Tadi aku bilang, kamu itu adalah wanita yang paling ikhlas. Calon surga untuk aku, untuk anakku, untuk kamu juga. Bener kan sayang, kamu menerima kesalahan dan kekurangan aku kan? Siapa tuh? Nanas. Oh, adik gue. Tuh, di rumahku tuh ada adikku, ada ibuku rame tuh si Sanas. Tanya, Sanas. Astagfirullah. Sanas. Apa? Gigi, Mbak Gigi baik kan? Istri yang baik kan? Sanas. Baik. Kalau aku suami yang gimana? Oh gitu. Iya, aku diciumin sama Nanas. Gimana nanggapin jawaban Mas Raffi barusan nih Mbak Kenapa? anak kita? Ya kamu istri yang baik. Mau kemana? Hei, Mana lagi baik ditanya malah mau kemana, weh? Dia mau ditanya. Mbak Nagita gimana menanggapi dari tadi jawaban dari Mas Raffi itu? Ya, alhamdulillah. Apa? Gimana? Alhamdulillah bilang. Kalau papa godain cewek-cewek boleh nggak sih? Awas ya. Wah, Wah. Rusak. Rusak. Kalau Dosa. oh dosa, nggak boleh ya? dosa. Kalau udah menikah gimana? Gak boleh pacaran lagi. Oh. Kalau udah nikah nggak boleh pacaran lagi. Kalau nikah lagi gimana? Amit. Apa sayang? Amit. Amit. Saya mau nanya dia sama Mbak Nagita nih. Ya, Mas Tukul ganteng. Bagaimana Mas Raffi meyakinkan Mbak Nagita supaya tidak cemburu dan tetap percaya dengan Mas Raffi nih? Monggo. Gimana ya? Kalau aku tuh memang orangnya tuh nggak pernah ambil pusing gitu yang kayak gitu-gitu. Memang asalnya juga orangnya nggak banyak, emang bukan orang yang posesif dan cemburuan gitu. Jadinya ya udah gitu, dibawa santai aja. Bawa santai aja ya, karena sudah capek lelah kalau ngajarin terus ngomongin terus kali ya Mbak kita ya. Dari wanita-wanita yang pernah deket dengan Mas Raffi, Mbak Nagita paling cemburu yang mana ini? Coba yang mana sayang? Ngomong aja nggak apa-apa. Ada. Ngomong yang mana? Paling cemburu aja. Nggak ada karena kebetulan tuh kalau yang dulu-dulu itu semua tuh aku kenal gitu, kebanyakan teman-teman aku juga. Jadinya dan memang kita kan setiap orang punya masa lalunya sendiri-sendiri. Jadi aku tuh nggak pernah, ya udah yang kemarin mah yang kemarin gitu. Bagus Mas. Luar biasa, dewasa sekali. Mantap. Tepuk tangan dong untuk Manda. Luar biasa. Kalau Mas Raffi suka cemburu nggak dengan Mbak Nagita ini? Enggak. Sama. Nggak perlu, kalau aku tuh cemburu ya wajar, tapi Pernah ada yang cemburu? iya pastinya pernah, tapi buat aku juga buat apa lah Mas, kalau aku percaya sama dia percaya sama aku, ya sudahlah. Ataupun aku tahu setiap hari dia ngapain, dia mau 24 jam telepon aku pun pasti aku angkat, dan dia tahu kok aku kemana aja. Luar biasa. Jadi nggak usah cemburu-cemburu lah. Sesekali boleh wajar. Saling percaya ya. Saling percaya itu yang paling penting. Enak kalau saling percaya. Apa benar menikah dengan Mbak Nagita membawa keberuntungan buat Mas Raffi nih? Iya. Nagita itu kata orang bawa keberuntungan karena dia percaya nggak percaya nih. Kalau Sio tuh naga tuh bawa hoki. Kalau masukku tikus ya? Apa Sio? Saya Lo kan gue nanya, ini aku nanya.
Saya siomay gitu. Coba. Saya kelinci. Kelinci Sama. itu, wow. Sama sama aku. Tuh, toh. Weh, sama kelinci. Kelinci itu listening skill-nya tajam, eye skill-nya tajam, Bener. EQ-nya tajam, dan heart-nya juga. Very good. Tapi memang Nagita, percaya nggak percaya, aku dulu juga berpikir mas sebelum aku mau nikah tuh, aduh, kalau gua nggak, kan tadinya aku kan image-nya playboy atau apa gitu. Kalau gua nikah nanti, gua nggak laku nih jadi artis nih, nggak laku karena udah bapak-bapak udah menikah. Tapi percaya nggak percaya setelah menikah, rezekinya dilipat gandakan, setelah punya anak lebih banyak lagi. Jadi Allah yang menitipkan semua. Kalau niatnya benar, jadi kita nggak usah takut. Betul. Karena niatnya benar itu. Benar. Ya, itu luar biasa. Nah, bahtera rumah tangga Mas Raffi dan Mbak Nagita pernah ada kendala nggak sih, biasanya karena apa? Pasti kendala ada, ya ada aja cekcok lah. Ya kan tahu sendiri yang setia kan aku, Nagita tuh yang sering nggak setia. Mas. Masa sih? Karena aku lelet. Apa, Mbak? Karena aku lelet. Ya lelet, aku suka marah-marahin dia karena dia lelet. Loh, Lama banget. kita pernikahan kan harus plus minus, menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya, tapi kan aku tuh syuting sehari ada 4 tempat nih. Jadi kalau yang satu terlambat, aku bisa terlambat semua. Kamu ngomongnya 2 tahun sebelumnya Wah, kalau Mas Raffi gitu. Jadi biar nggak ada terlambatnya. Kan dikasih solasinya kan bisa dah. Kalau hari Minggu ke undangan. Ini ke hari Minggu ada 4 undangan. Ya. Bisa pagi, siang, sore, malam. Ya udah, karena dia masih dandan, yang pagi aku datang sendiri, yang siang sendiri, ntar ketemu yang malamnya doang. Kalau bisa jangan. Ini tak sarankan. Kalau bisa harus, kalau undangan, kalau bisa berdua terus selamanya. Iya. Biar itu adalah doa. Nanti biar kamu kalau sendiri-sendiri nanti jadi sendiri gimana? Harus selalu berdua aja. Percaya deh sama saya. Percaya itu Kalau aku upayakan. kondangan nggak pernah ditemenin juga sama. Ya kalau bisa ya aku temenin, ya kalau aku nggak bisa ya kamu sendiri. Makanya ini tak kasih tips kiat, katanya kan kalau mas saya kadang-kadang mau inspiring dan inspiratif, diambil yang bagus toh. Berdua, benar Pi. Yaudah nanti sayang kita kemana-mana berdua. Kamu mau nanya terawangan ke Mbah Tukul apa lagi? Saya ini bukan terawangan, ngambil prakteknya. Nyata, realnya nyata. Makanya kebersamaan itu harus selamanya. Betul. Wal awalu wal akhiru, dari awal sampai akhir harus selamanya. Amin. Hanya mengajak. Mbak Nagita mau curhat apa ke Mas Tukul? Curhat. Mau curhat apa ke Mas Tukul, Mas saya? Biar Curhat nanti apa ya? biar tak share and share. Oh itu. Ya itu, ngerti kan? Mama di kamar aja yuk. Mama di kamar aja yuk. Rafathar kenapa ke kamar? Takut sama Om Tukul ya? Enggak apa-apa. Enggak usah takut. Tuh, Rafathar tuh. Bingung Rafathar, bingung. Aku juga bisa Oh, nangis. Tuh dibalas. Mbak Nagita mau curhat Ya. apa ke saya? Silakan. Mau ke kamar ini. curhat apa ya? Ya tentang apa? Tentang aku. Tentang apa suaminya, tentang Mas Raffi. Kan kalau misalnya kalau aku kan kadang-kadang yang ngasih tau suka nggak dengerin, tapi kalau Raffi itu kan orangnya suka suka gampangin, misalnya istirahat nggak maunya kerja terus. Iya sih paham gitu, kadang-kadang memang namanya laki-laki kan pasti punya tanggung jawab, cuman kan kadang-kadang ya harus juga tahu badan sendiri gitu. Kalau aku sih biasanya cuma ngingetin aja, cuman kalau dikasih tau sama cewek kan kadang-kadang kalau laki-laki tuh suka gengsi gitu, nggak mau dengerin gitu. Aku maksud itu karena Mbak Nagita sangat sayang banget sama Mas Raffi. Makanya Mas Raffi paling tidak bisa memanage waktunya, waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat. Itu saking sayangnya sama dirimu. Iya Mas. Ya? Iya Pak, kepala sekolah. Ya. Aku yang memang, tapi kan aku tahu sayang kalau aku udah capek, udah letih kan aku juga pasti mengadunya sama kamu. Nah, ulang tahun kalian sama yaitu 17 Februari. Iya. Orang yang lahir tanggal-tanggal nasional itu sangat luar biasa sekali. Waduh. 1, 5,
10, 17, 20, 21, 25, 28. Pasti dimudahkan segalanya. Saya 16, berarti deket sama 17. Kado atau benda apa yang paling mahal yang pernah Raffi belikan untuk Mbak Nagita? Dan sebaliknya mungkin Mbak Nagita memberikan kado apa kepada Mas Raffi? Mungkin dari Mas Raffi. Apa, Mbak Nagita dulu, nggak apa-apa. Yang paling mahal apa? Paling mahal. 17 Apa ya? tahun. Kita tuh udah terakhir-terakhir ini udah nggak pernah ngasih kado. Iya. Ya, Ulang tahun. ya, yang dulu-dulu lah, yang kemarin-kemarin lah, yang waktu itu. Ya itu kan berlian paling gitu-gitu aja mas. Tapi kan itu rumah sebelah kan 1000 meter itu berapa puluh miliar aku kasih udah buat kamu. Sayang. Kalau sebaliknya nih, biaya untuk belanja Mbak Nagita 1 bulan berapa? Raki-raki. Kira-kira. Kira-kira. Tapi kalau dia memang punya uang juga, tapi aku kasih dia mah kurang lebih ya 300 juta boleh dihabisin mas. Dia kalau lebih sendiri. Tapi kecuali kalau momen-momen tertentu ya aku kasih gitu lah. 300 juta sebulan, wow. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Dia sampai segitunya, berarti harapan itu harus ada. Bener ya? Udah sebentar lagi. Enggak, tapi kan sayang, kamu mau minta apa aja sebenarnya lebih dari itu. Kamu mau minta apa aja juga aku kasih. Oh iya, tapi kita tuh nggak ada Nggak yang pernah memang. sebenarnya nggak dijatah-jatahin gitu. Kamu sih. mau apa ya kalau ada ya kasih semua. Karena mau hidup kita sekarang buat siapa lagi sih kalau bukan buat ibu dan istri kita, Mas. Ya kan? Kamu apa aja juga aku kasih sayang. Penting kamu jangan mengekang-ngekang aku. Iya, maksudnya kita tuh aku sama dia tuh sama-sama kita saling menghargai. Jadinya tapi apapun ya kita izin, kita ngomong gitu, Mas. Buat anak, buat istri, buat keluarga, buat orang tua kan apapun yang kita kasih. Bener Mbak, katanya Bener. berapa? Wah luar biasa. Apa yang bener yang mana? Selek aku. Ini keluarga yang harmonis ya seperti ini, ada kegembiraan, ada bercandaannya ya. Itu namanya ini kok geleng-geleng kepala ini. Bener Mbak, katanya berapa dikasihnya? Berapa kamu dikasih? Kamu ngomong. Enggak sih sebenarnya nggak ada berapa adalah maksudnya setiap bulan ada yang memang yang setiap bulan tuh ada, cuman kalau misalnya ya nggak, aku tuh minta apa aja juga biasanya kalau memang ada dan emang menurut Raffi oke gitu, ya, nggak mubazir ya boleh gitu, tapi ya lihat-lihat kondisi juga sih sebenarnya. Kan nggak, misalnya gitu. bulan ini udah beli tas, bulan depan beli tas lagi, ya itu kan nggak baik gitu maksudnya. Stasiun dong sekali-sekali dong. Gede kan stasiun dan bisa ada kereta, ada penumpang. Stasiun balapan. Tapi Nagita itu bukan istri yang suka minta dibeliin apa-apa memang mas. Dia emang nggak pernah minta. Dirimu yang inisiatif. Ya kadang dia nggak pernah minta ya dia beli sendiri. Ya. Kok pada ketawa sih, sebetulnya ada sesuatu mungkin yang disembunyikan. Siapa aku? Kok pada ketawa kalau sambil ngomong, sambil ketawa tuh ada sesuatu yang disembunyikan kali. Aku? Ya, apa? Enggak, tapi bener aku tuh ya memang kalau Raffi tuh aku minta apa aja tuh juga alhamdulillah pasti nggak pernah dibilang nggak pernah bilang enggak, cuman kadang-kadang ya kita mah jadi perempuan kalau banyak maunya juga suka tahu diri aja gitu mas. Bagus. Oh gitu, jadi aku mengajarkan dia mas. Gitu. Ya jadi, jangan ngikuti kita banyak lah. maunya ya kalau memang kita kerja juga ya nggak ada salahnya juga, masa mau minta semua gitu. Yang memang menjadi suatu kewajiban seorang suami yang memang harus dipenuhi gitu. Tapi lebih dari itu ya tahu-tahu diri lah. Ya, paham. Jangan nuruti keinginan, nuruti kebutuhan lah bagus lah. Itu jangan dulu. konsumtif juga ya, jangan beli sesuatu yang sudah punya. Nah,
Kalau nanti Rafathar sudah besar, mau diarahkan kemana nih Mas? Apa mau menjadi seorang aktor film, presenter, pemain sinetron, atau sudah ada bakat lain dari Rafathar? Rafathar tuh aku sendiri belum tahu. Sayang, Rafathar kalau ditanya sama kamu cita-citanya mau jadi apa katanya? Dia pengen jadi orang biasa katanya. Dia pengen ditanya, Rafathar mau jadi kayak papa? Enggak, mau jadi orang biasa katanya. Orang biasa tapi yang luar biasa. Amin. Tuh, harus gitu. Amin. Iya. Jangan orang biasa yang biasa-biasa saja. Enggak, karena dia ngelihat papanya kan. Terima kasih Mbak Nagita. Ya. Terima kasih Mbak Nagita atas waktunya dan kesediaannya. Sehat-sehat selalu ya. Sama-sama. Sama-sama juga ya Mas. Ye, selamat selamanya. Ya intinya, kalau anak kita mau jadi apapun itu yang penting dia berguna bagi nusa bangsa dan yang paling penting buat agama. Anak soleh. Anak soleh. Kalau cowok soleh, kalau cewek solehah. Jangan cowok tapi solehah. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Memes mungkin mau aku mau bocorin sesuatu dong Mas Tukul. Aku mau, kamu yang ngomong dong Mes. Itu aku, Mas. Oke, pemirsa, ini saatnya Lemes Men. Baik, Ada oke info Mas. apa nih? Ya, aku mau bocorin sesuatu dong Mas Tukul. Apa nih? Aku mau kasih informasi kalau ini info-info yang up to date dari aku, Mas. Wow. Yes. Untuk dari Mas Rawi apa untuk publik ini, untuk pemirsa? Ya, untuk pemirsa semuanya Oke. juga. Kamu ngomongnya kok bikin saya jadi bergerak-gerak. Gitu. Yang pertama, Mas, Ya. ini ada kabar duka datang dari presenter sekaligus desainer ternama Mas Ivan Gunawan. Sang ayah bernama Bapak Bambang Cahyo Gunawan meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2020. Tak lama kemudian Ivan Gunawan membuat unggahan di Instagramnya. Hanya saja ia masih belum bisa memberitahu detail perihal kepergian orang yang dicintainya itu. Mas Raffi, ada yang mau disampaikan untuk Mas Ivan Gunawan? Buat Ivan Gunawan, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan keluarga semua diberikan ketabahan dan Ivan Gunawan juga diberikan ketabahan dan almarhum papanya Ivan Gunawan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada Amin, amin ya rabbal alamin. Mas Tukul ada Ya, yang mau? semoga Kusnul Khotimah kembali ke surga dan amal ibadah dan amal aliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita juga turut berduka cita untuk Mas Igun. Semoga almarhum bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kalau gitu kita lanjut ke kabar yang kedua ya. Ya. Oke, Weird Genius. Tahu nggak Mas Weird Genius itu siapa? Nah ini aku pengen tahu. Lah, nggak tahu. Weird Genius baru saja memberikan kabar membanggakan di dunia, Mas. Ya. Musik tanah air ini, bagaimana tidak, belum lama ini foto ketiga personilnya, Reza Arab, Eka Gustiwana, dan Gerald Liu, terpampang di New York, Amerika Serikat. Dengan singlenya yang berjudul Lati. Itu memang lagi viral sih, Ya, Mas, latihan dimana-mana. make up challenge gitu kan. Betul banget. Mas Tugu nggak usah di make up ikutan challenge. Anda ntar lihat. Mas Tugu nggak usah make up udah menang. Udah gitu ya. Apa? Ada nanti Mas Tugu lihat. Ini mesti nggak enak kayaknya. Perasaan saya nggak enak. Apa Baliho tersebut terpampang berkat pencapaian jumlah pemutaran lagu Lati yang sudah mencapai 100 juta kali Wow. di platform digital. Wow. Luar biasa Mas, udah cukup 2 berita ini aja. Luar biasa. Bisa dianu lagunya? Nah, enggak ya Mas ya Indonesia. Lagunya bisa dianu kan? Latih. Oh, Ada lagunya. Itu tuh biasanya dipakai buat make up challenge Mas. Iya. Dari cantik jadi setan. Jadi serem. Makanya Mas Tugu nggak usah make up menang. Semik berarti muka saya horor dong ya? Iya dong. Ada seseorang juga yang akan hadir dan tahu banget seluk-beluk dan fakta-fakta tentang Raffi Ahmad. Coba Mas Raffi jawab benar atau salah statement orang ini nih. Ini Mas Raffi. Mana nih?
Aku duduk atau berdiri? Nanya. Halo Raffi. Halo. Halo Raffi. Raffi tahu nggak? Pada saat PDKT sama Mbak Gigi, Raffi juga banyak PDKT sama cewek-cewek lain yang inisialnya MT, AK, LA, UG, UCI, PU. Bener nggak? Apa itu? Wah, jeng-jeng. Siapa itu di... Jeng-jeng. Bener nggak tuh Mas Raffi? Apa coba inisialnya coba aja. MT, AK, TI, LA, PU, UCI, AG. Ayo, mesti kenal dong. Kok bisa tahu nih orangnya? MT itu mesti Mas Tukul itu berarti. Terus kebiasaan Raffi Ahmad saat dekat sama cewek pasti orang tuanya dulu yang dideketin. Wow. Pasti orang tuanya dulu. Kok strateginya hampir sama sama saya ya? Apa ya Mas? Ayo. Dan ada lagi saat Raffi Ahmad mau ketemuan sama Nagita Slavina, dia belanja barang-barang branded seperti topi, tas, celana, dan lain-lain. Wow. Dan ini yang terakhir lebih heboh lagi. Pada saat lebaran, Raffi bagi-bagi THR karyawannya masing-masing 1M. Wow. Ini tahu dong, mesti tahu dong. Ini enggak orang jauh kayaknya. Minta Mas Raffi menjawab. Monggo, silakan Mas Raffi. Ini kayaknya si... Itu yang tadi terakhir dia bilang ngasih THR 1M. Ya. Ini kayaknya maunya dia nih. Cluenya udah dapet ya kamu ya? Udah tahu nih kayaknya gue nih. Udah tahu. Karena udah dikasih kunci passwordnya itu tadi. Begitu dia ngomong itu tahu Mas Raffi. Who is that? That is who? Siapakah dia? Kita lihat aja. Tahu nggak Mas Raffi? 5, 4, 3, 2, cool. Emang dia yang kepengen dibeliin rumah, jadi ngomongnya begitu. Bagus bos, kalau bos sadar. Gue takutnya bos tuh gak terlalu sadar. Kan gue udah bilang, iya gue beli, ini di depan orang. Gue beliin lu rumah. Stop! Dari dulu gak ada, harus saya nikah dulu. Iya, bener. Gue mau nikahin lu kalau lu udah nikah. Kalau dia gak nikah ntar rumahnya Stop! Dari dulu gak ada, kan saya harus nikah dulu dapat rumah. Iya ntar. Stop! Iya, Jangan bukan. ngomong lagi. Lu kalau belum nikah ntar rumahnya dikasih kucing lagi. Gue kan bingung. Gak mau dikasih rumah Mas kucing. Tukul, di mana-mana Ada kalau apa orang... Jaka? Wow, jamnya. Ini jamnya Mary berapa jauh mas ini harganya? Ini Ini dikasih antara bos. 500 sampai 700 juta nih. Wow. Kelihatan loh. Dikasih Dari bos, ini Mas. aja kelihatan. Dari siku-sikunya loh. Wow. Gue aja kalah jamnya sama dia. Enggak, ini semuanya kan saya dikasih bos. Lihat sepatunya merek Hermes tuh. Oh. Ini gila cuman dia asisten artis yang udah keliling dunia nih dia doang nih. Luar biasa Lu akrab ngapain lu banget. datang-datang ke sini? Enggak, saya datang aja. Karena nggak bisa saya jauh dari Raffi Ahmad. Dia ngikut saya dari umurnya masih 35. Sekarang udah 45. Jangan disebut dong, Udah. Bos. Gimana saya mau cewek-cewek mau sama saya, ntar katanya udah tua. Enggak, kayak Buka-buka sepertinya aib deh. kayaknya sebenarnya 76 kamu. Mas, kalau dia buka aib saya, mau nggak saya di sini buka Ya aib? jangan dong. Kayak dia mas ya. Tuh. Iya. Udah jadi bos dia. Dia rumahnya di kampung dong. Penampilannya tuh loh. Amin.
Kok kamu bisa nyampe ke sini gimana ceritanya? Jatah saya dari rumah tadi ke sini, Mas. Oh, iya duduk, silakan duduk. Duduk, silakan duduk. Gak apa-apa. Aduh, si Muhammad Sadili. Lain sih datang-datang nih Muhammad Jangan Sadili. suka begitu. Bos jadi saat ini kan karena saya. Kok galakan dia, Pi? Harus, Mas. Kalau sama dia kita nggak bisa diinjek nanti. Luar biasa, berarti kamu bisa pawangnya dia. Benar, Mas. Ya bukannya apa-apa nih udah mau menepus begitu. Ya, tepuk tangan dulu. Ini adalah Sadli, asistennya Mas Raffi Ahmad. Nah, kita akan tanya-tanya dia tentang Mas Raffi Ahmad ini. Boleh ya? Boleh Mas Raffi ya? Boleh. Sedekat apa sih dirimu dengan Mas Raffi? Di mana pertama kalian bertemu kok sampai aku tadi kaget sampai stop. Jarang loh. Asisten sampai berani-berani kayak gitu. Mas, kalau saya sama Raffi nggak ada istilahnya bos mecat asisten yang mecat bos. Wow. Berarti kuncinya ada di dia semua. Kuncinya ada di dia semua nih. Ayo. Gimana? Dekat umur berapa terus kapan? Saya deket udah lama banget waktu itu di sinetron. Karena saya make up sinetron awalnya kan. Ketemu sama bos Raffi. Saya ditugasin di sinetron. Terus ada di TV orang lain yang tugasin gitu. Udah lama banget. Udah nggak kayak itu. Waktu itu kapan bos? Ingat nggak? Enggak. Emang nggak pernah inget. Dia nih kalau ditanya aku emang nggak pernah inget. Tapi kalau cewek-cewek di luar yang banyak inget semua. Sebutin dong. Jangan ngomong-ngomong cewek tuh Nagita belum tidur tuh. Jangan tidur sampai acara ini kelar ya Mbak. Dari acara satu ke acara satu meripir dulu ke sana. Lu jangan ngomong-ngomong. Kemana? Makan. Paling Sadli sampai melipir dulu gitu. Iya, ada meripir dulu. Kemana Mas? Kemana? Pulang Pi. Ke rumah langsung. Pasti pas dia ngomong ini dalam hatinya, kok sama sih sama gua? Tadi gue lihat kaget. Gitu. Gak tahu sama gue. Tos dong. Wah, kejebak nih saya. Tanya Didit. Tanya Mas Didit. Ini luar biasa, berarti deket banget ya. Setuju nggak kalau Raffi dibilang sebagai Sultan Andara? Kenapa? Kalau saya sih setuju aja. Karena emang bos aku itu ya baik, terus murah hati, pokoknya sama orang yang baru dikenal, misalnya dia ketemu lagi tuh dia inget sama nama, terus ketemunya di mana, itu selalu inget. Misalnya baru kenal nih sama 7 orang gitu, 7-7-nya tuh kenal namanya, saya enggak. Kayak gitu. Jadi udah pantas nih kalau bos Raffi itu disebutin Sultan Andara. Nggak nyambung sama jawabannya ya. Kok nggak nyambung? Kan dia nanya. Nggak, kalau nggak nyambung. Tatap mata saya ya. Nggak nyambung. Orang nanya apa? Enggak, ini asisten pas security sebetulnya. Luar biasa. Berarti sedekat banget ini berarti. Dekat banget loh. Rambutnya baru disulam ya. Kelihatan loh. Daripada botak. Depannya kayak lapangan terbang. Lah memang warnanya rambutnya apa? Biru atau? Nggak, ini baru nih disulam dia. So genit loh. Ya emang harus. Modal. Di salon apa? Hah? Tahu Yongki salon? Nah, katanya Mas Raffi itu sangat royal pada orang-orang di dekatnya dan sering memberikan barang. Saat ini yang kamu pakai adalah pemberian Mas Raffi dan berapa harganya? Maaf ya, ini saya tinggal baca aja. Semuanya ini bos Raffi yang ngasih, terus baju saya, celana saya, plus sepatu saya semuanya. Isinya sekalian enggak? Isinya? Isinya mau dioperasi, maksudnya dibikin Enggak. sehat. Oh, bukan. Oh, operasi tarik benang. Oh. Kemarin dia mau dioperasi Enggak, tarik saya lebih bersyukur apa adanya. Ih, sobat. Tarik benang layangan enak, bisa bisa singit-singit, bisa singit-singit. Oh gitu. Satu-satu sebutin harganya berapa. Coba lu berdiri, kasih tahu. Karena kan ini bos.
Sono, yang sono. ngasih. Nih, Oh, ini nggak sembarangan, kayaknya mahal. sepatunya aja nih. Ini mahal ini mahal. Dari Ini nih. sepatunya. Ya. Ini berapa, sepatunya Bos? Hermes nih. Ya asli Dia kemarin. aja pakai keliling sepatu. Dunia, dikasih Ini aku dibeliin dia di Spanyol nih. Ini Spanyol. 12 juta. Berapa homat? Homat. 12 juta. 12 juta. Ini berapa? Ini ada ada kenangannya ini waktu saya ketinggalan sendiri sama Teh Mira di London. Oh, di London nih dia belinya. 4,5 juta. Oh, London. ininya. Terus ini nggak tahu bagi dia yang beliin di luar negeri. Ini Gigi beliin. Oh ya di mana ini di Jepang atau Korea? Terus ininya. Nih 500. Ini bos yang ngasih. Wah, luar biasa. Wow. Terus ada lagi. Jadi Mas Dompet, Togol, dompet. dompet. Nggak ada. Oh dapat juga mereknya juga tas. gentong ada yang merek. Gimana? Apa? Iya ini Mas dari atas sampai bawah barang-barangnya mahal. Harga dirinya aja murah. Balas. Udah gitu, lu cari jodoh dong. Lu cari jodoh. Boleh ngomong lagi? Iya. Bisa di. Cari jodoh, makanya cari jodoh dong. Jodoh, jangan mentang-mentang laku, saya juga banyak di luar. Iya. Cuma saya nggak dipublikasi aja di luar. Iya, siapa aja? Ih, emang enak baru punya istri ya di luar padahal banyak yang mau. Duh. Ya kan, Bang? Ngomong-ngomong pernah ke rumahnya ini enggak? Rumah siapa? Jadli. Ke rumahnya pernah, aku ke Madura, ke rumahnya dia, aku di rumah lu? Di Sampang, Madura. Sampang, ke kampungnya dia. Wah dia rumahnya dia punya musola sendiri. Dia gede, gede rumahnya dia di kampung situ. Aku udah pernah ke kampungnya dia kan? Iya. Udah pernah. Aku ke tempatnya Mary udah. Polo. Ya, oh jadi pernah ke sana luar biasa. Pernah aku ke Sampang, pernah. Ke Sampang. Ke Sampang ke rumahnya, terus nah tuh rumah itu. Jadi itu ada musolanya. Ini rumahnya gede dia. Dia udah jadi juragan tanah di sana. Dia bangun. Dan dia juga ibu sama adik-adiknya tuh tinggalnya dia sama dia semua. Sama Arnold kenal. Enggak kenal ya. Siapa Arnold, Mas? Teman saya juga di sana. Luar biasa. Ini mampir ke rumah. Ya, datang ke rumah di Iya. Sampang, Madura. Saat ini Mas Raffi juga aktif di channel Rans Entertainment ya. Nah, ini nanya ini. Saya ada artikel tentang peroleh yang Mas Raffi Ahmad dapat. Kita lihat yuk artikel penghasilan di YouTube. Wow. Aku bantu bacain ya Mas. Ya, silakan. Ini dari Jakarta. Pembawa acara Raffi Ahmad bersama istrinya Nagita Slavina didapuk sebagai YouTuber dengan penghasilan tertinggi kedua di Indonesia. Menurut data Social Blade, Raffi dan Nagita yang memiliki channel YouTube bernama Rans Entertainment ini diproyeksikan memiliki pendapatan sebulan sebesar 48.500 sampai 776.200 dolar US atau setara dengan 679 juta rupiah sampai 10,87 miliar rupiah. Wow. Selama sebulan. Wah, sebentar lagi nyusul nih saya nih ya. Sebentar lagi nyusul, nanti kalian semua dapat semua. Dapat apa, Mas? Dapat apa? Dapat ucapan terima kasih. Ya, ucapan terima kasih udah loyal sama saya gitu. Menyusul apa? Gimana nih, gedean mana penghasilan sama jadi artis ini? Kalau aku tuh gini, masalahnya bukan masalah gede-gedeannya Mas. Awal aku pikir tuh YouTube gak ada duitnya. Jadi aku bilang sama istriku, udah deh kamu pegang aja. Ternyata duitnya banyak. Jadi uang YouTubeku dipegang semua sama istriku. Jadi mau dapatnya berapapun itu dipegang sama istri aku. Aku gak kebagian. Ya, aku gak ngerti dulu kan nih. Kira aku YouTube biasa-biasa aja. Tapi ternyata saat kita kalau berkembang, lumayan bisa dapat sponsor juga, dapat ini juga. Wah, tapi istriku yang pegang. Gitu. Kalau aku syuting ini uangnya masuk ke aku semuanya. Gitu. Jadi nanti aku tinggal kasih ke istriku. Tapi kalau yang YouTube, yang digital semua udah dia pegang. Hampir sama saya, tadinya aku nggak percaya.
Kalau nggak pernah saya percaya sama YouTube, nggak percaya. Dapat duit mas enggak sampai sekarang. Baru sebulan kemarin. Subscribe saya sudah hampir 40. Wow. 40 juta. 40 juta. 40 juta. 40 juta. Ribu. Baru kemarin. Tapi bentar lagi nyusul. Nanti kalian dapat semua. Dapat apa mas? Dapat apa mas? Dapat apa? Kita akan ngobrol lagi bersama Mas Rafi, tapi kita joget dulu bersama. Selfie, Kitty, tepuk tangan yang mulia. Perjuangan apa yang paling berat yang pernah terjadi di diri Mas Rafi nih? Monggo. Iya perjuangan karir pasti. Perjuangan karir pasti dulu juga benar tadi aku dibayar 500.000 itu bener mas. Dulu waktu itu aku masih di Bandung, syutingnya di Bogor, aku naik bis sama almarhum papaku. Terus naik angkot. Sampai akhirnya papaku nggak anterin, aku nyari hotel yang 30.000 gitu-gitu mas perjuangan. Sampai proses pendewasaan, dulu aku pernah berurusan sama BNN. Nah di situ proses pendewasaanku juga jadi... Aku tuh berkarir dari tahun 2000 sampai sekarang. Jadi perjuangannya sudah hampir berapa tuh? 19 tahun. Jadi orang kalau ngeliat tuh si Rafi suksesnya enak banget sekarang. Tapi perjuanganku tuh bener-bener dari bawah. Keluargaku sebenarnya bukan keluarga yang alhamdulillah yang sederhana. Tapi karena papaku waktu itu dari dia direktur bank pernah kena musibah. Jadi jatuh. Nah di situ saat papaku jatuh, aku baru pindah ke Jakarta. Aku mau cari uang sendiri buat keluarga aku gitu. Pernah dari Bandung ke Bogor tuh naik bis. Naik bis, aku naik bis. Sampai angkot hijau semua di Bogor itu hafal. Berenang siang, mau kemana aku tuh hafal. Jadi perjuanganku tuh cukup. Ini karena proses lah yang bisa buat begini. Luar biasa. Nah kalau Mas, maaf panggilnya Mas ya. Iya. Mas Deli ya. Ada keliru di mana saya ngomong soal Mas. manggil Mas. Masa tante, Mas. Mas Deli ketahui tentang Mas Rafi di masa lalu. Apa yang Mas Deli ketahui ini? Monggo. Ya Raffi mah baik, taunya aku sih sosok orang baik. Setiap datang ke lokasi syuting, kalau misal apa gitu ada pedagang yang jualan gitu diborong sama dia. Kadang-kadang dia juga belum sempat ngambil duit, terus dia bisa pinjem ke orang lain buat ngeborong itu berapa, kayak gitu-gitu mas. Luar zaman biasa. dulu. Sama mas saya. Pernah juga rumahnya kemasukan maling di mana itu dulu yang Pak kena ininya. Oh dulu pernah rumah gue dimasukin. Supirku kena bacok, tapi akunya lagi di luar. Di luar ya, di sana. Itu apa hubungannya gue kemalingan sama yang pertanyaan? Enggak, maksudnya aku tuh ngasih tahu biar bos Raffi itu tadi kan ngomongnya begitu. Kalau Raffi itu ya di mata aku tuh baik, pokoknya baik, nggak bisa diomongin sama kata-kata kebaikannya. Karena kan aku jadi asisten dia itu udah lumayan lama ya, dari acara satu ke acara yang lainnya, acara satu ke acara yang lainnya kayak gitu. Bagi aku sih ya kalau ngomong itu pasti sedih gitu ya, karena kan aku sama Raffi itu aku anggap udah kayak adik sendiri gitu. Jadi kamu punya kakak dia. Ya itu sih udah mau nangis. Enggak, udah mau nangis. Itu sih terserah bos ya mau apa enggaknya. Iya, gua anggap juga sebagai dia ntar. Enggak, saya nggak mau. Tadi lu bilang lu udah mau nangis. Itu aja lu marah lu. Gitu marah. Ini kalau nangis air mata keluar dari kuping, guys. Kalau dia dari kuping, kalau saya dari mulut. Dan Raffi ini sosok pekerja keras, pokoknya pantang menyerah kayak gitu mas. Aku sukanya sama dia tuh gitu. Jadi bagi saya tuh yang dicapai saat ini tuh sesuai sama yang dia lakuin gitu. Luar biasa ya. Ada satu motivasi mas dari aku nih. Ya. Buat aku tuh nggak boleh pernah ada kalah dan menyerah. Kapan aku kalah dan menyerah? Kalau aku sudah menutup usiaku baru boleh aku kalah. Luar biasa. Hampir sama saya ya. Enggak, tapi itu jiwa muda mas yang bilang begitu. Kalau sekarang kan dia umurnya udah 30 tahun ke atas ya. Jadi harus mementingkan fisik juga. Karena kan dia, maaf kata, kolesterol juga udah tinggi. Nggak usah disebut dong. Biar semua orang tahu. Jadi jangan sosok kuat di depan kamera padahal lemah. Ternyata
ternyata lemah. Giliran kolesterol tinggi, Mer, urutin nih, Mer di sini, urutin. Kolesterol tinggi di kepala, sering makan emping biar turun. Naik, turun ke kaki. Turun ke kaki asam urat. Emang pernah jatuh sakit dan membuat Pak Deli khawatir? Pernah? Enggak, gue nggak pernah sakit. Jatuh sih nggak pernah, alhamdulillah jangan sampai ya Mas. Karena kan kalau nggak ada dia saya juga nggak bisa kerja kan. Ntar saya ngidupin keluarga saya di mana. Pokoknya mudah-mudahan sehat, nggak pernah sakit. Cuman ya kalau sakit kayak pegel-pegel ya itu iya bener. Tapi kalau misalnya sakit yang sampai amit-amit coy ya. Jangan sampai ya Bu. Sayang kok ngomong. Luar biasa. Mulut saya boleh pedas tapi hati saya sayang. Jangan ditutup, kalau ketawa tuh yang lepas. Ada beberapa tulisan netizen yang bisa Mas Raffi tanggapi. Yuk, Silakan. lihat yuk. Aku bacain ya Mas. Ya, silakan. Ini ada dari @davavrn1. Raffi Ahmad lomba panjat pinang bukan ngambil hadiah, malah naruh hadiah. Lucu-lucu. Netizen suka lucu-lucu nih kalau nge-tweet nih. Ya, gimana? Bener Mas Raffi. Enggak juga ya, kadang ini kan karena sebutan sultan aja sebenarnya sih. Kalau sebutan sultan gitu kan hanya seru-seruan aja Mas. Sebenarnya kalau aku juga manusia biasa lah sama kayak Mas Tukul. Tapi kan kalau ada acara-acara gitu ya kalau memang kita bisa kasih hadiah, kasih aja kalau kita mampu. Yang penting mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang. Yes. Amin. Ya. Tadi lihat dari ceritanya Mas Adli tadi beli barang orang, bener. Hampir sama Mas. Karena doa dari mereka tuh yang memang bisa membuat kita menjadi lebih lagi. Senangnya kayak apa kalau dia punya barang tuh diborong. Iya. Lanjut lagi ya Mas ya. Ya. Raffi Ahmad kalau lagi jalan kaki nemu duit 100.000 bukannya diambil, malah ditambahin 9,9 juta biar kena. Gimana tuh Mas? Gimana Mas? Ya itu kan cuma seru-seruan aja Mas. Kalau gue tiap hari kayak gitu habis juga duit gue. Oke, selanjutnya. Ya, silakan. Kita kerja keras nyari duit, duitnya malah nyari Mas Raffi Ahmad. Wow. Tapi ini kata-kata ini tuh aku punya menanamkan sesuatu di benak aku. Memang iya benar, kita ini sekarang lagi cari uang. Tapi gimana pun caranya kalau kita mencari uang terus, kapan kita mau cari pahalanya yang benar maksudnya Mas. Jadi lebih baik uang yang cari kita cari pahala dulu, seperti gitu. Iya. Memang nyari uang itu nyari pahala benar, tapi maksudnya aku biarlah uang rezeki lah yang mencari kita, tapi kita berusaha kita cari. Betul, luar biasa ini. Makanya punya etos yang kerja bagus, yang benar-benar dijaga, dirawat dan diterima, akhirnya ditambah terus dan duit datang dengan sendiri. Oke, Lanjut next. lagi ya. Silakan. Raffi Ahmad kalau ke pom bensin, petugasnya bilang, dimulai dari 0 ya Pak. Raffi menjawab, dimulai dari 1 juta nggak apa-apa Pak. Wow. Luar biasa, doa semua loh, Pi. Amin. Diaminin aja semua. Amin. Allah. Iya. Amin. Ada lagi Mas, lanjut ya, boleh ya. Teman saya beli bensin, kembalian 100-nya ditunggu. Ini tolong dijawab ya Mas Raffi ya. Raffi pernah nggak ya odolnya kalau mau habis digulung-gulung hingga tetes terakhir? Aku pernah. Ya pernah lah. Pernah aku Mas. Pernah belum beli. Pernah karena belum beli. Tapi dulu juga aku, ya itulah aku juga pernah susahnya waktu zaman kelas 3 SMP, satu SMA. Bener-bener aku kan pernah ngekos Mas. Kos di Kuningan, kos di mana, bener-bener aku pernah ngerasain yang namanya. Susah juga susah, karena aku nggak pernah minta dari orang tua. Jadi pernah juga ngerasain susah. Luar. Masih ada lagi nih Mas. Ada, pertanyaan. loh kurang Iya. banyak. Raffi Ahmad pernah nggak ya kalau hujan lari-larian ngangkat jemuran? Pernah nggak Mas? Nah kalau ini gue belum pernah nih. Belum pernah, karena dari kecil aku tuh kalau ke dapur nyuci gitu nggak pernah Mas. Dari kecil mungkin aku tuh lebih yang lain lah gitu. Tapi ini lucu sih. Pengen juga sih gue lari-lari ngangkat jemuran tuh belum pernah. Cobain Mas. Itu masih mending, kalau teman saya memang lari nyari ngambil jemuran.
Tapi nganter ke tempat saya, ngambil punya saya. Dia nggak ada kriminal, nggak ada. Loh, memang bener teman saya nggak ada yang nakal, nggak ada yang jahat. Luar biasa ya. Banyak motornya. Kalau di teman-teman saya untuk gantungan kunci malahan ya. Di miniatur. Kenapa memilih hobi koleksi mobil mahal dan moge nih Mas Raffi? Jadi dulu kalau motor itu, aku beli motor itu pas kelas 1 SMA Mas. Jadi kelas 2 SMA setelah aku syuting aku beli motor dulu. Emang suka aja kalau motor tuh. Aku tuh cuman nggak pernah belanja apapun kecuali motor. Dulu waktu zamannya motor. Sampai aku umur 22-23 baru ke mobil. Emang itu aja sih hobinya motor mobil aja. Kalau sekarang udah ke tanah, udah ke rumah, udah lebih ke sana lah. Luar biasa. Ya alhamdulillah kan kita kerjanya kan halal. Jadi kita beli apa yang kita mau tapi kita mampu. Habis itu kita nikmatin, ya Allah juga pasti akan lancarkan semua. Luar biasa. Teman saya juga hobi ya. Hobi ngomongin teman sendiri. Yang paling mahal yang jenis apa Mas Ray? Berapa harganya nih? Wah kalau motor aku udah jujur udah gak pernah beli lagi. Terakhir beli motor itu 2013 Mas. Tapi dulu tuh aku tuh kayak misalnya ada merek yang Itali itu Ducati. Itu 9 motor Ducati. Dulu tuh ada 15 motor gedeku. Tapi udah dijual-jual karena setelah punya anak ya paling ada yang beli tuh teman-teman sendiri aja. Ada yang mau beli ya jual. Sekarang tinggal sisa 6 lah. Tapi udah nggak jarang lah. Sekarang setelah punya anak tuh nggak pernah naik motor lagi. Udah jarang. Paling ya cuman jadi kenang-kenangan aja gitu. Luar biasa Ducati aja masih 6. Nah mobil ini sekarang? Ya kalau mobil semua total tuh mobil. Tapi kan aku tuh buat adikku, buat mamaku semuanya tuh berapa ya? Kalau Sadeli gimana nih? Dia udah dikasih mobil Mas. Luar biasa. Dia rumah doang yang belum. Tinggal rumah belum, Mas. Ya bentar lagi lah ya. Amin. Nikah dulu. Iya. Ya. Oh syaratnya nikah Enggak. gimana? Nikah itu enaknya nggak seberapa tapi gurihnya luar biasa. Enggak, yang maksud aku tuh kenapa aku harus nikah dulu. Maksudnya punya rumah dulu, baru aku cari istri. Jadi istri dibawa pulang ke rumah gitu, Mas. Kandangnya dulu, baru Iya. kambingnya. Bukan Iya. kambing, kandang-kandangnya di mana? Yang maksud aku tuh Ya biar dia nikah. Masuk logika juga sih. Iya masuk. Saya beli kambing nggak ada kandangnya, kasihan kambing. Kalau udah masuk rumah kan begitu bisa didekap. Wah, saya penasaran, coba saya mau minta Mas Raffi sebutkan harga dari barang-barang Mas Raffi ini. Saya mau hitung pakai kalkulator. Waduh. Ini kebetulan ini udah disiapin. Kayak toko material ini. Yuk, Nah, coba lihat Mas, ini mobil harganya berapa ini maaf, Mas? cara ngidupinnya gimana? Nggak di-onin Mas, yang warna merah. merah kali. Oh, yang merah. Dah, kayak gini Mas. Tiu. Oh, itu ya. Yuk, kita foto pertama. Foto pertama mobilnya Mas. Lamborghini. Harganya. Ini mobil tuh tambah naik Mas sekarang. Berapa? Kalau sekarang barunya tuh 18 sampai 20 M sekarang. Tapi waktu aku beli itu 13. Oh, 13. 13,5. 13. Berarti 1 sama 3. Terus? Kayak juragan material. Plus ini berarti Mas, plus ya? ada yang Plus. Plus. Terus satu lagi. Mercy. Mana? Mercy. Ah ini mobil aku kasih buat Nagita nih. Ini mobil klasik yang memang tahun 2019 yang terbarunya ini tipe tertingginya tuh 7 lah sekarang harganya. 7 miliar, 7. Terus? Lanjut ya. Terus habis Ini bisa dicek juga, bisa dicek ya ke internet juga bisa. Rolls Royce. Nah ini Rolls Royce Ghost mungkin sekarang udah di atas 15 tapi pas aku beli 13 juga. Oh, 3. Harganya lah segitulah. Tukar sama villa waktu itu. Plus terus apa lagi nih? Moge Ducati. Oh, mogenya Mas. Wah aku lupa nih kalau motor ini mungkin kisaran 450 sampai 500 lah ini. Oh, 450. Udah nggak pernah beli motor lagi aku Mas, terakhir tuh 2013. Terus plus ya. Sampai Rumahnya? Udah ada rumah, oh, plus rumah. Rumah berapa ini? Oh rumah aku nggak tahu ya harga pastinya. Sekarang kan kurang lebih kalau udah ngafling tuh ya
berapa ya? 2.500 meter lah sekarang lah. 2.000 lebih lah Mas. Kali 30 ya mungkin sekarang tafsiran udah 60-70 lah. Gitu. Miliar ya. M ya. Kayak mau aku renov lah. Sama dengan ini berarti sama dengan jam tangan. Jam tangan mana? Lagi jam tangan, Mas. Jam tangan. Kalau yang kuning itu dulu waktu aku beli 2,5, sekarang mungkin harganya udah 4 M. 4 miliar. Wow. Tuh. Terus ada lagi ya ini. Sama dengan nih berarti ini. Oh, ini jaketnya Rafathar, winter coat. Kalau baju-baju itu yang beli Nagita semua, aku udah gak pernah beli. Gigi. Aku tuh gak pernah tahu harga. Cuman ya ini juga bisa. Semuanya sebenarnya sekarang kan udah digital ya. Mau beli apa tuh udah ketahuan semuanya Mas. Gak bisa kita tutup-tutupin, udah tahu pasti. Kalau Mas Adili tahu nggak harganya berapa ini Mas kira-kira Mas? Nggak tahu. Ini gak tahu, mungkin ya bener itu 6 juta mungkin benar. Karena ini Mungkin benar. Ini plus apa sama dengan ini? Plus lagi berarti berapa itu? Wah malah ngitungnya aku bingung. Dressnya Mbak Nagita iya. Pakai kalkulator aja jadi bingung ya Mas ya. Mas Tukul. Ini punyanya Gigi, kalau jam ini punyanya Gigi ini mungkin 500-an kali punya Gigi. Wah berarti ya kurang lebih ya 120 miliar. Iya 100 miliaran. Iya 100 miliar. Luar biasa. Nih 100 miliaran. Lebih ya Mas ya? Tapi luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tapi kan itu bukan punya aku, punya mamaku, punya istriku. Itu punya semua anakku. harta Mas Raffi atau gabungan dengan Mbak Nagita? Nah kalau aku tuh sama Nagita udahlah, kalau buat istri mah buat anak, ya udahlah. Ya mau gimana, kita kerja buat anak istri kita. Berarti dikurangi ini ya. Ini misalnya 100 miliar. Misal 100 miliar nih. Dari 100 miliar, 50%, 50 miliar buat Nagita. Mungkin 45% buat Rafathar, gue 5%. Habis Ya nggak semua buat anak apa-apa. istri. Anak istri seneng, suami pasti seneng. Kalau suami seneng, belum tentu anak istri seneng. Berarti senangkan dulu anak istri, baru kita seneng. Mas Adeli, terkait rahasia Mas Raffi ini. Jeng jeng. Au. Yang boleh kalau kamu dibocorin, ada nggak sih barang yang dari mantan yang masih disimpan oleh Mas Raffi? Nggak ada Mas, aku tuh malah aku yang ngasih mantan. Masa mantan Iya, yang benar. ngasih aku? Nanya ini yang Oh iya jawab Mas. ini. Yang ditanya jangan jawab. Iya, Mak. Iya Mas benar kata jawaban dia karena mau Yang bener tadi lu nggak, sekarang lu bilang bener lu. Iya benar karena dia mau pacaran sama yang lebih tua tetap dia yang selalu ngasih. Wow. Bukan ibarat kata gitu. Orang kan kadang-kadang Ya, kadang sama juga- tante apa gimana Apaan sih lu tadi? Nah, kalau bukan tante-tante kan dulu bedanya 15 tahun ya, Mas? Tante itu siapa saja? Ada dulu disebutnya Bunda. Bukan, yang jelas tersangka Bunda Dorce lagi kan. Ya, kalau Bunda Dorce itu yang baru, Bos. Iya. Iya yang baru ke Iya, rumah. yang baru ke rumah. Kemarin Bunda Dorce ke rumah. Luar biasa ya ternyata ya. Wah kamu tuh bener-bener ya. Playboy cap jangkar bener. Dari barang-barang yang pernah diberikan Mas Raffi ke Sadeli, apa yang dijual? Banyak mobil pernah nabrak lu, dikasih mobil lu nabrak lu. Ya nabrak orang lain lagi. Kecelakaan doang, Mas. Ya make bukan dia. Dia punya SIM nggak? Surat Saya izin nggak bisa mencintai. naik mobil, nggak bisa bawa motor, Mas. Hah? Saya nggak bisa bawa mobil, nggak bisa Aku bawa nggak motor. nanya itu. Terus? Punya SIM nggak Pak? Punya. Aku punya SIM. Berlaku tapi nggak SIM-nya? Berlaku. Sekarang udah nggak berlaku, orang saya nggak pernah naik. Nggak pernah bawa. Dia mah aman mulu, SIM, surat izin mangkal. Makanya aman mulu. Sampai dari duit, masuknya syuting. Kayaknya Mas, saya mau pernah ngasih tahu, ketemu. Mas. Kayaknya Dia pernah kan- ketemu saya di duku atas kamu. Kadang-kadang pindah di Dharma Wangsa juga. Mas Tukul tahu loh gua kayak. Lu tahu sih Mas. Pengalaman nih, pengalaman. Bukan pengalaman kalau pulang syuting malam tuh mesti pinggir jalan gini. Dia masih tahu, kirain gua udah pindah, ternyata belum. Terakhir nih, pesan-pesan untuk generasi muda agar bisa sukses
sama dengan Mas Raffi, apa tipsnya nih? Tipsnya intinya jangan kita semata-mata kerja itu mencari uang, tapi mencari berkah dan pahala. Kalau kita didasarnya dengan itu, insya Allah jadi berkah semua. Dan juga tidak ada yang namanya pengorbanan yang instan. Luar biasa. Kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah. Jadi kalau ibadah itu nggak pernah capek. Tapi kalau cuma kerja tok, mesti banyak capeknya. Setuju. Mau ada pesan-pesan terakhir nggak sebelum nggak ada nih? Iya Mas, ini kan udah pulang, aku nggak ada, dia udah. Kalau ini acara kan udah nggak ada nih, orang udah pulang. Bos suka ngomong gitu, giliran bos sudah kaya, sekarang mau dicampakkan gitu. Mas Adli, adakah yang ingin disampaikan ke Bos Raffi nih? Monggo. Kalau saya satu yang disampaikan ke Bos Raffi itu yang jangan genit-genit sama cewek lain. Itu satu. Karena saya ngomong di depan Mbak Gigi sama di depan Bos Raffi juga. Kalau misalnya ada main cewek di luaran sana, saya pertama kali yang nonjok dia. Bukan Mbak Gigi, saya pertama kali yang nonjok dia. Tos, kok tos? Ya artinya setuju. Lah gua kan kalau cari cewek mesti tukul gimana? Saya sangat setuju, satu untuk selamanya. Tujuh. Udah. Dan Baru kamu nanti Dan mudah-mudahan nyari momen. Terima kasih Mas Raffi, terima kasih Mas Adli. Semoga semakin sukses dan semakin memberi arti bagi semuanya. Amin, makasih Mas Tuku. Dari bintang tamu hari ini dapat diambil kesimpulan menjadi sukses dan kaya raya bukan untuk kita yang bersantai ria, butuh usaha kerja keras luar biasa. Jangan menyerah, untuk setiap proses akan lebih berkah luar biasa. Saya Tuku Arwana, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.